Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Febrianto dari kelas C, angkatan 2024 dengan NIM 2409015020035. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi laporan arus kas, mulai dari definisi, tujuan, metode, hingga contoh soal, serta cara penyelesaiannya. Adapun definisi arus kas dalam akuntansi. Arus kas atau biasa disebut dengan cash flow adalah pergerakan uang kas masuk dan keluar dari suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu, dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas ini menggambarkan bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas, sehingga menjadi alat penting untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa mendatang. Adapun unsur-unsur arus kas yaitu yang pertama arus kas masuk dan yang kedua arus kas keluar. Yang dimana contoh arus kas masuk, yang pertama yaitu penjualan barang atau jasa, yang kedua penerimaan piutang, yang ketiga pendapatan bunga atau dividen, yang keempat pinjaman yang diterima, dan yang terakhir adalah penjualan aset tetap. Dan adapun contoh kas keluar, yang pertama pembayaran gaji, yang kedua pembelian bahan baku, yang ketiga pembayaran utang, dan yang terakhir pembayaran pajak. Seperti yang ditampilkan pada layar, terdapat 3 jenis aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama yaitu operasi, yang kedua investasi, dan yang terakhir pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi atau biasa disebut dengan operating activities merupakan arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa, pembayaran beban operasional, penerimaan piutang, dan pembayaran utang usaha, di mana tujuannya yaitu menilai apakah kegiatan inti perusahaan menghasilkan kas yang cukup untuk menopang operasional. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi atau biasa disebut dengan investing activities, yaitu arus kas yang berasal dari pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang. Contohnya pembelian mesin, tanah, bangunan, penjualan aset tetap, dan investasi di perusahaan lain. Tujuannya menilai bagaimana perusahaan menggunakan kasnya untuk pertumbuhan masa depan. Dan yang terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan atau biasa disebut dengan financing activities, merupakan arus kas yang berhubungan dengan perolehan atau pembayaran modal dan pinjaman, seperti penerbitan saham, penerimaan pinjaman bank, pembayaran dividen kepada pemegang saham, dan pelunasan pinjaman. Tujuannya yaitu menilai bagaimana perusahaan didanai dan mengelola struktur modalnya. Adapun tujuan dari penyusunan laporan arus kas, yang pertama yaitu menilai kemampuan entitas menghasilkan kas dari aktivitas operasional, yang kedua menentukan kebutuhan pembayaran eksternal atau internal, yang ketiga menilai likuiditas dan solvabilitas perusahaan, dan yang terakhir yaitu menyediakan informasi komplementer terhadap laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya, metode penyusunan laporan arus kas. Terdapat 2 metode, yaitu yang pertama metode langsung, yang dimana menunjukkan kas masuk dan keluar secara eksplisit. Yang kedua metode tidak langsung, dimana dimulai dari laba bersih dan disesuaikan. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan soal, kita harus mengetahui mengapa arus kas sangat penting. Arus kas memiliki peran krusial dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan finansial suatu perusahaan. Meskipun sebuah perusahaan mencatat laba secara akuntansi, bukan berarti perusahaan tersebut benar-benar memiliki uang tunai. Dalam banyak kasus, perusahaan bisa saja menunjukkan keuntungan di laporan laba rugi, tetapi tetap menghadapi resiko kebangkrutan jika tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti membayar gaji, utang usaha, atau biaya operasional lainnya. Itulah sebabnya arus kas dianggap lebih nyata daripada laba dalam hal kestabilan keuangan. Berikut contoh soal arus kas dalam bentuk sederhana. PT Guntur Jaya memiliki data keuangan sebagai berikut untuk tahun 2024. Penjualan tunai senilai 100 juta, pembayaran gaji senilai 20 juta, pembelian mesin baru secara tunai 30 juta, pinjaman bank yang diterima senilai 50 juta, dan pembayaran dividen senilai 10 juta. Pertanyaannya yaitu, hitunglah arus kas bersih dari masing-masing aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk mengerjakan soal seperti ini, perlu kita ketahui
yang mana termasuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Baik, saya akan menampilkan yang mana yang termasuk dalam ketiga aktivitas tersebut. Setelah mengetahui bagian-bagian tersebut, berikut penyelesaiannya, yaitu yang pertama aktivitas operasi, yang dimana kita telah ketahui bahwa penjualan tunai merupakan aktivitas operasi dan pembayaran gaji juga merupakan bagian dari aktivitas operasi. Nah, di sini penjualan tunai merupakan kas masuk karena berupa dalam bentuk tunai, sehingga kas dalam perusahaan bertambah. Dan pembayaran gaji merupakan kas keluar karena merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Sehingga pada hal tersebut, arus kas masuk dan arus kas keluar harus kita selisihkan untuk mendapatkan atau mengetahui keuntungan bersih yang perusahaan dapatkan. Nah, lanjut, kita akan mengerjakan soal kedua, yaitu aktivitas investasi. Nah, di sini yang termasuk dalam aktivitas investasi merupakan pembelian mesin karena merupakan penggunaan jangka panjang. Pembelian mesin ini merupakan kas keluar karena merupakan pembelian yang artinya perusahaan mengeluarkan modal, sehingga arus kas investasinya senilai 30 juta. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Di sini yang termasuk dalam aktivitas pendanaan ada pinjaman bank dan pembayaran dividen. Perlu kita ketahui bahwa aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang berkaitan dengan cara perusahaan memperoleh dan menggunakan dana dari investor atau kreditor untuk membiayai operasional dan pertumbuhan bisnisnya. Sehingga selisih yang kita dapatkan dari kas masuk dan kas keluar senilai 40 juta rupiah. Setelah menghitung aktivitas-aktivitas tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa total arus kas bersih yang kita dapatkan senilai 90 juta. Setelah kita mengetahui definisi, unsur, jenis, tujuan, dan metode hingga pembahasan soal pada materi kali ini, dapat kita simpulkan bahwa arus kas merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan karena menunjukkan kemampuan entitas dalam menghasilkan dan menggunakan kas secara efisien. Meskipun perusahaan mencatat laba, tanpa arus kas yang cukup, perusahaan bisa mengalami kesulitan likuiditas hingga kebangkrutan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.